Berikutnya, apa hukumnya ikan leleh yang dipelihara dalam safety tank? Bertaik kemudian dijual walaupun sudah direndam dalam air bersih. Kalau di luar Banda Aceh, di luar Aceh itu umumnya safety tank dimanfaatkan untuk ikan leleh jumbo. Apalagi tanah Jawa itu sayang ninja manusia. Maka dimanfaatkan ya untuk ikan lele cepat yang besar, subur. Nah, ikan tadi boleh dimakan atau tidak? Ikan tadi sudah cuci bersih, dibawa ke pasar. Dulu waktu saya muda dulu itu di sepanjang Kurung Aceh ada WC. Ya, di situ buang hajat, di bawahnya ikan sungai. Ludes, ada 2 menit ludes yang jatuh tadi. Ada lagi yang lebih besar namanya bagok. Datang kita jiu di jala dulu, bawa ke pasar. Blow tanya, pada belah blow kuning-kuning. Ya ini boleh atau tidak? Saya jawab, binatang yang mengkonsumsi najis, apakah najis manusia atau najis lain, itu bahasa Arab disebut jalalah. Bukan jalalah, jalalah. Yang salah baca lain arti. Jalalah. Terhadap jalalah ini, kata Rasulullah SAW, itu dilarang kita makan jalalah. Nah, Rasulullah SAW al-luhumil ahliyah, himar ahliyah, wa minal jalalah, wa an rukubiha, wa akli luhumiha. Rasulullah melarang kita makan daging keledai yang dipelihara, keledai negeri. Keledai liar boleh dimakan daging. Kemudian dilarang pula makan jalalah, baik kalau besar, mengenderainya juga boleh, makan dagingnya juga tidak boleh. Itu kalau besar seperti onta dan sebagainya. Bahkan dilarang ansyarbi labnil jalalah, dilarang minum susunya. Sampai mengenderainya tidak boleh. Lalu para ulama memberikan jalan keluar bahwa jalalah binatang apa saja. Kalau di kampung ayam itu, ayam kalau belum teratur WC di kampung-kampung, anak-anak yang buang hajat ke rangan rumah dah sempat jatuh ke tanah itu, dah datang dia cotok makan, datang kita tangkap, ya sembelih makan, haram dagingnya, tidak boleh. Bagaimana juga ini hukum Islam, bagaimana juga ini banyak yang tak tahu. Ayam tadi atau ikan tadi, leleh tadi, dia pelihara barang 2-3 hari, sehingga yang dia makan tadi, beri makanan-makanan yang baik, jangan bagi lagi, beri makanan-makanan yang baik yang dalam tubuhnya sudah keluar, baru halal kembali, bukan haram selama-lamanya. Demikian terhadap jalalah. Berikutnya, pakon pada saat Nabi gedanya salat zuhur dan asar, ana baca surat dan ayat dalam sembahyang. Karena pada saat pada saat gekun amin, baik jitu le musuh pada saat melakukan perang pada zaman jahiliyah. Cuma jino kamerdeka pe mantong penanda pe je dah baca kreh jino dua semai kena lagi maksud ataupun bahasa yang ya. Baik, jadi pertanyaan begitu. Pernah saya katakan di sini, waktu Rasulullah ini bukan pada perang. Perang ada cara sholat sendiri. Perang, sholat dalam perang sudah diatur dalam Quran itu. Bagaimana orang sholat dalam perang. Tapi perang dulu, bukan perang sekarang. Tidak mungkin, mati semua. Nah, jadi bukan soal perang. Waktu itu diganggu sholat oleh orang kafir Quraisy. Kalau suara besar-besar, maka siang hari, zuhur, asar itu salat sembunyi-sembunyi Rasulullah di rumah Arqam bin Abi Arqam biasa lakukan. Maghrib mereka belum pulang, Isya agak lambat lakukan, mereka sudah tidur. Subuh mereka belum bangun, dah sempat diganggu. Waktu Rasul pindah ke Madinah, yang salat zuhur asar tidak tetap seperti semula, tidak dijaharkan bacaannya, itu sejarah. Sedangkan salat yang disyariatkan sesudah Nabi di Madinah hijrah, seperti salat Jumat, salat Aid, salat gerhana, salat minta hujan, itu dibaca suara keras walaupun siang hari. Jadi itu tetap tidak boleh kita
Oh, dulu karena takut, sekarang nggak takut lagi, biar kita tambah-tambah segera suara, tidak dibenarkan. Melakukannya sah, lebih makruh hukumnya. Demikian para ulama.